Pemirsa, sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di benua Eropa dan Amerika akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi jelang laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hi Jay, welcome to Saudi. Para pemain yang tiba adalah J.I. Jess, Nathan Choon, Justin Hubner, Mauro Zistra, dan Martin Paz. Kedatangan mereka melengkapi skuad Garuda yang bersiap menghadapi dua laga melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Total semua 29 pemain sudah bergabung untuk pemusatan latihan di Jeddah. Dengan semakin lengkapnya skuad, pelatih timnas Patrick Kluivert kini memiliki banyak opsi untuk menentukan formasi terbaik. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Meski begitu, J.I. Jess dan kawan-kawan tetap optimis untuk bisa menjungkir balikan keadaan. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu, memang tekanannya sangat berat. Dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi J.I. Jess dan kawan-kawan. Bagi saya, untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti, karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat, dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silah-silahkan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjungkir balikan prediksi dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Bung Yuke, selamat sore. Selamat sore. Bung Yuke, bagaimana Anda membaca peluang jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi? Ya, sebetulnya kalau sudah sampai di level ini nggak ada lagi yang superior ataupun yang inferior ya, relatif setara lah ya. Walaupun memang secara peringkat kita harus akui kita di bawah Arab Saudi maupun juga Irak. Tapi kan situasi terakhir menunjukkan bahwa angka-angka itu hanya tulisan di atas kertas ya. Faktanya kita bisa compete, bisa survive sampai di ronde keempat ini, dan saya kira itu juga disadari betul oleh Arab Saudi. Indonesia nggak bisa diremehkan, apalagi tim yang sekarang hadir ini jauh lebih komplit dibanding yang mereka hadapi sebelumnya. Demikian juga dengan Irak. Ketika mereka mengalahkan kita di Piala Asia maupun juga di ronde kedua sebelumnya, itu squad kita nggak sekumplit sekarang. Jadi saya kira tetap kita harus menjaga asa untuk lolos dan fokus di pertandingan 11 lawan 11 di lapangan, indahkan persoalan non teknis, dan ya kita bermain sesuai dengan game plan yang dipersiapkan oleh Coach Patrick. Saya kira itu yang lebih penting gitu. Kemudian komposisi pemain yang dibawa 29 pemain menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira nanti kan final rosternya begitu pertandingan hanya 23 kan ya. Artinya ada 6 pemain yang harus diparkir di tribun gitu. Nah, dari 23 ini ya kita harapkan tentu Coach Patrick sudah mempertimbangkan secara masak siapa-siapa aja di setiap pos yang dipersiapkan nama-namanya gitu. Misalnya penjaga gawang, ini kan Martin Paz
the one and only saya kira yang paling prioritas didahulukan ya, walaupun dia sudah tidak main cukup lama ya, 2 bulan kalau tidak salah, namun kabar terakhir kan dia sudah fit, sudah pulih, sudah bugar, sudah masuk dalam DSP FC Dallas juga, walaupun nggak main, tapi itu menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang siap diturunkan. Mengapa sangat penting diprioritaskan Martin Paes, karena ya gawang utama kita Emil Audero sayangnya ya dapat musibah ya, dia nggak bisa gabung. Jadi opsi kita nggak ada lain dan bukan kecuali Martin Paes. Semoga aja atmosfer dan juga bonding yang sudah dia miliki dengan rekan-rekan yang lain bisa mempercepat aklimatisasinya ke level kompetitif, dan itu terjadi di laga pertama gitu. Dengan segala hormat ya, bukan berarti mengecilkan kehadiran penjaga gawang lain seperti Nadeo, Hernando maupun Reza Arya, tapi ya kita harus realistis dengan pengalaman yang dimiliki, dan Martin Paes juga sudah pernah menghadapi Arab Saudi. Jadi ya Martin Paes saya kira yang harus didahulukan. Kemudian di belakang juga alhamdulillah ya kita patut bersyukur karena pemain-pemain utama kita di belakang itu saat ini menjadi regular starting di masing-masing klubnya ya, bahkan mereka tampil di level kompetisi Eropa gitu ya, seperti Kevin Verdong bersama Lille ya, kemudian juga Dean James yang kemarin bikin 2 assist ya di Liga Eropa, kemudian juga kita tahu Kevin Dix juga sudah mulai dapat regular spot di Gladbach gitu ya. Tambah lagi fullback kita yang lain ya kayak Sen Patinama maupun juga Sandy Walsh juga menjadi pemain andalannya di Buriram. Nah ini yang saya kira pilihan-pilihan yang positif ya yang kita dapati saat ini. Kemudian di tengah juga saya kira dengan kebugaran Tom Haye yang di laga terakhir Liga Champions Asia tidak dimainkan oleh Persib, ini diharapkan bisa membuat dia lebih bugar. Karena dialah prosesor ya yang sangat dibutuhkan oleh kita, di samping tentunya jangan lupakan juga nanti peran dari Joe Pelupesi di gelandang bertahan. Kemudian ada pemain-pemain lain juga ya seperti Ricky Kambuaya. Kemudian juga ada lagi nama baru di depan yang saya kira ini juga jadi senjata rahasia kita, Milano Jonathan yang saya kira ini sangat penting ya untuk menutup ketidakhadirannya ataupun tidak dipanggilnya Marcelino misalnya. Dan kembalinya Ole ini yang paling sangat krusial buat kita ya. Kita tahu bahwa Ole ini sudah lama sekali nggak main bola di level kompetitif, tapi willingness dia untuk join dan berjibaku dengan rekan-rekannya di timnas ini sangat luar biasa. Dia sampai diet gula dan garam untuk mempercepat pemulihannya, dan ternyata kemarin sudah gabung latihan bareng. Jadi saya lihat vibes inilah ya, nuansa-nuansa kebatinan ini yang saya harapkan para pemain menjadi semakin bulat ya. Dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap akan menunjukkan bagaimana patriotisme mereka, nasionalisme mereka untuk bisa memberikan yang terbaik lah, kebanggaan buat Indonesia gitu. Oke, artinya kalau dari faktor yang tadi Anda sebutkan, paling tidak berkaca dari pertandingan sebelumnya bertemu dengan Arab Saudi, pertandingan nanti akan bisa lebih maksimal dijalani oleh skuad Garuda begitu Bung Gifka? Ya semoga saja para pemain benar-benar dalam mood yang positif ya, karena ini sangat penting ya. Karena ini laga penuh tekanan, mentalitas pasti akan bicara banyak di sini, dan kita punya modal ya karena kita pernah 2 kali bertemu Arab Saudi, dan yang di Jeddah sebelumnya kita bisa nahan mereka 1-1, bahkan di GBK kita unggul 2-0 ya. Jadi modal inilah yang saya harapkan membuat mereka tetap percaya diri ya, walaupun kita tahu bahwa Arab Saudi ini sudah men-set up segala sesuatunya untuk menguntungkan mereka ya. Dari posisi tuan rumah, terus wasitnya yang dari Arab, mereka main pertama gitu ya. Itu kan secara non teknis mereka memang sudah di depan kita gitu. Tapi ya kita nggak usah terlalu pusingkan itu, kita fokus sama rencana kita aja gitu. Oke, ini juga menarik. Salah satunya wasit yang juga kemarin sempat jadi sorotan, jadi protes begitu. Sejauh mana ini akan berpengaruh secara signifikan menurut Anda? Ya, saya ingin ingatkan juga ya, maksudnya sadarkan gitu para pemain maupun juga supporter. Wasit ini kan juga manusia ya. Ketika belum dia pasti punya kecenderungan yang subjektif gitu ya dalam memimpin. Tapi kita harus berkompromi dengan situasi. Kita tidak bisa kemudian membuat dia tidak nyaman gitu ya. Sebelum pertandingan kita sudah banyak melancarkan protes, tapi nanti pas pertandingan sebisa mungkin ini bisa ditahan ya oleh para pemain. Fokus aja karena wasit itu manusia juga, jadi dia juga punya sisi manusiawinya gitu.
kalau kita berkompromi dengan wasit dalam konteks sepak bola ya, artinya kita harus mengenal nih, wasit ini nanti nge-treat permainan seperti apa. Apakah dia sangat strict dengan pelanggaran-pelanggaran, ataukah dia toleran dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita yang mesti adaptasi gitu ya. Kita ikutin flow-nya dia gitu. Jangan sampai malah bentar-bentar ada provokasi dari Arab misalnya, kitanya protes, kitanya komplain gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat wasit juga jadi nggak nyaman. Nah, nanti khawatirnya jadi merugikan buat kita kan. Ini yang saya kira harus disadari betul oleh para pemain. Jadi jangan jangan a priori dulu gitu. Main aja, fokus aja gitu ya. Nanti kan juga semua akan melihat, semua akan nonton ya. Apakah wasit ini objektif, apakah subjektif. Kalau kitanya bisa atur emosi kita, atur temper kita gitu ya. Fokus aja gitu, jangan terlalu mengandalkan keputusan wasit lah intinya. Insya Allah kita bisa on the track gitu. Oke, bicara soal formasi, menurut Anda apakah ada formasi yang mungkin agak berbeda yang nanti akan dimainkan oleh Coach Kluivert atau seperti apa? Nah, ini menarik ya, karena banyak sekali memang hipotesa-hipotesa yang muncul ke permukaan. Tapi Patrick Kluivert tuh selalu menghadirkan komposisi-komposisi yang di luar dugaan gitu ya. Kayak kemarin misalnya seperti pas kita uji coba lawan Libanon, tiba-tiba ada Stefano Lillipali gitu dimainkan. Terus dicoba sebelumnya juga lawan Cina Taipei juga begitu, ada nama-nama yang kita nggak expect ada sebagai starter tapi jadi starter. Nah, kita percayakan aja sama Coach Patrick. Yang jelas ini materi pemainnya komplit menurut saya ya. Di luar dari Emil, yang lainnya semua available. Tinggal bagaimana dia ngatur pion-pionnya, karena ini sangat krusial. Dan tinggal Coach Patrick melihat dalam persiapan terakhir ini seperti apa kesiapan individu-individu yang ada gitu ya. Kemudian dia baru mainkan papan caturnya. Kalau saya pribadi sih, alih-alih kita bermain open seperti yang kita tunjukkan saat menghadapi Cina Taipei maupun juga Libanon, kita lebih baik mainnya middle block ya, jadi lebih reaksi gitu ya, bukan inisiasi. Soalnya Arab ini kan pasti mereka akan mainnya dengan pertahanan tinggi, artinya akan menekan kita gitu ya. Sementara ketika uji coba kemarin lawan Libanon dan Cina Taipei, kita tuh kurang dapat ujian dari tekanan lawan gitu loh. Karenanya kita harus hati-hati. Pertandingan pertama ini kita harus hati-hati, jangan terburu-buru, sabar, mainkan tempo dulu, baca langkah lawan dulu gitu ya istilahnya, baru kita tentukan approach apa yang kita lakukan. Itu yang sangat penting. Oke, kita lihat nanti seperti apa formasinya, karena Coach Patrick Kluivert punya komposisi yang mumpuni ya, jadi memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan di lapangan. Terima kasih Bung Yuke sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bung, sehat selalu. Selamat sore. 2 tahun genosida Israel di Gaza, warga menderita dan harus kehilangan tempat tinggal dan orang-orang yang mereka cintai. Usai jeda, iNews Sore segera kembali. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menyerukan protes atas blokade di Gaza, Palestina. Massa membawa 1 mobil komando menyampaikan aspirasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa menyerukan protes terhadap blokade yang terjadi di Gaza oleh tentara Zionis Israel. Massa juga membawa sejumlah poster berisi protes atas pencegatan kapal-kapal global Sumut Flotilla yang tengah menuju Gaza. Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Ustadz Felix Shaw. Arus lalu lintas di sekitar Kedubes Amerika Serikat tersendat imbas aksi ini. Dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang, demi Allah, kami tidak akan pernah. 2 tahun sudah Israel membombardir Palestina. Berbagai penderitaan pun harus dialami oleh warga Gaza di tengah genosida berkepanjangan. Konflik Israel-Hamas di jalur Gaza Palestina telah berlangsung selama 2 tahun. Perang dimulai ketika Hamas menyerbu Israel Selatan dan menewaskan 1.200 orang.
Kemudian serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan melukai 170.000 orang. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, banyak warga Gaza menderita gizi buruk dan kelaparan. Israel memblokade jalur distribusi bantuan untuk warga Gaza. Komisi Penyidikan PBB, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan masyarakat dunia menilai Israel melakukan genosida di Gaza. Dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto menggaungkan kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras menyatakan tidak akan ada negara Palestina. Sedikitnya 42.000 warga Gaza Palestina menjadi penyandang disabilitas akibat bombardir rudal Israel. Bahkan WHO menyebutkan saat ini rumah sakit di Gaza krisis obat-obatan, tenaga medis, dan layanan bedah khusus. WHO menyebut 42.000 warga Palestina mengalami cedera permanen akibat operasi militer Zionis Israel. Cedera permanen itu mengubah hidup mereka menjadi seorang disabilitas akibat genosida yang terus berlangsung. Cedera parah tersebut terjadi hingga seperempat dari total korban luka sejak Oktober 2025. Lebih dari 5.000 orang menjalani amputasi sehingga kebutuhan layanan bedah khusus dan rehabilitasi semakin tinggi. Sementara layanan rehabilitasi prakonflik hanya tinggal sepertiga yang masih beroperasi. Bahkan beberapa di antaranya terancam tutup dalam waktu dekat. Kekurangan obat-obatan serta tim medis menyebabkan layanan bedah khusus dan rehabilitasi tidak bisa melayani para korban genosida ini. Seperempat juta orang membanjiri kota Amsterdam, Belanda, mendukung pembebasan aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Zionis Israel. Aksi pro-Palestina juga berlangsung di sejumlah negara lainnya. Ratusan orang membanjiri jalan di depan Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Mereka menggelar aksi protes terhadap dukungan politik dan dana pemerintah Amerika Serikat terhadap aksi genosida Israel di Gaza. Para aktivis ini juga mendukung aksi menembus blokade Laut Gaza yang dilakukan armada Global Sumut Flotilla. We refuse to forget. We refuse to forget. Say it with me. Say it like you're holding them. We refuse to forget. Mengenakan pakaian serba merah, 250.000 pendukung Palestina membanjiri kota Amsterdam, Belanda. Mereka menuntut pemerintah Belanda untuk memutuskan semua hubungan dengan Zionis Israel. Para pengunjuk rasa juga menuduh pemerintah Belanda terlibat dalam aksi genosida di Gaza dengan mengekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Ribuan warga berkumpul di Rabat, Maroko untuk memperingati 2 tahun genosida di Gaza, Palestina. Aksi unjuk rasa ini diselenggarakan oleh Front Maroko untuk mendukung Palestina dan menentang normalisasi dengan Zionis Israel. Demonstrasi tersebut menarik partisipasi dari berbagai organisasi politik, hak asasi manusia, dan serikat pekerja. Sementara itu, ribuan warga di Karachi, Pakistan turun ke jalan mendukung aksi Global Sumut Flotilla. Massa juga mengutuk aksi intersepsi Israel terhadap misi bantuan dan penahanan para aktivis Global Sumut Flotilla.
Pendukung Jamaat Islami Pakistan membawa beragam spanduk yang mengecam aksi brutal penjajah Israel. Aktivis asal Swedia Greta Thunberg menyampaikan pidato heroiknya saat tiba di Yunani. Sementara itu, 21 aktivis lainnya tiba di Bandara Madrid, Spanyol. Setelah dideportasi dari Israel, aktivis iklim Swedia Greta Thunberg tiba di Yunani pada hari Senin. Greta dan 70 orang dari berbagai negara telah dibebaskan dari penahanan penjajah. Please give some space. Please give some space. Give some space. Please. Por favor. It's okay. Sebelumnya 450 aktivis, anggota parlemen dan pengacara diculik dari atas kapal Global Sumut Flotilla yang tengah berusaha membuka blokade jalur Laut Gaza. Penjajah Israel diketahui memblokade jalur Laut Gaza sejak pejuang Hamas memegang kendali atas Gaza pada tahun 2007. I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me, but that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population, an entire nation in front of our very eyes. Sementara itu, 21 aktivis armada Global Sumut Flotilla yang dideportasi dari Israel tiba di Madrid, Spanyol pada hari Minggu. Para aktivis disambut kerabat, jurnalis, dan puluhan pendukung yang mengibarkan bendera Palestina di Bandara Madrid. Selama penahanan, para aktivis kemanusiaan ini dilarang tidur, dianiaya, bahkan dilecehkan oleh aparat Zionis Israel. Menteri Keuangan temui Gubernur Jakarta membahas rencana pembangunan Bank Jakarta. Ayu sore, segera kembali. Kira-kira apa Pak yang dibahas Pak? Bahas apa nih Pak? Ya, lupa.